gigi. Digosok sikat gigi, celupin ke air sabun, digosok saja. Terus kok masih kotor kan pakai sikat gigi kok masih kotor? Belum bilang-bilang pakai jarum tusuk aja. Biar hilang kotorannya. Ini kan nggak ada kotoran makanya apinya biru. Kita colokkan bila mana kompor tersumbat tidak. Ini saya sumbat langsung. Saya sumbatnya pakai disimak aja. Nah, ini kan bolongannya tertutup. Ketutup gak bolongannya? Tersumbat. Saya ulangi. Yang saya sumbat itu yang sini apa yang sini? Sini. Nah, sekarang saya pasang dulu. Maaf ya Bunda, tapi lagi. Agak demam juga soalnya. Tadi aku udah bilang sama Bida, habis minum obat malah jadi ngantuk. Saya ulangi, saya nyalain yang sebelah kanan yang nggak saya ini masih tetap apinya biru, satunya merah. Oh ya merah. Aslinya merah. Ada perbedaan tuh. Api yang seperti ini kalau berpasak di panci hitam kan? Saya matikan. Nah ini dinyalakan lagi pun merah lagi. Cara normalnya gimana ya dibersihkan dari nyalanya tadi. Kalau kotor ya disikat, kalau masih kotor lagi pakai jarum tusuk-tusuk. Paham udah? Bang laku besar bisa kompor. Kalau apinya seperti ini nggak perlu dibongkar-bongkar. Kalau udah panggil servis kompor pasti dibongkar-bongkar. Betul nggak Bun? Alhasil keluar biaya berapa? Ada yang 70, ada yang 100. Betul kan? Tapi maaf bila mana acara selesai, besok ketemu saya di jalan jangan panggil servis kompor ya. Karena Bunda kan belum kenal nama saya Bun. Biar lebih akrab perkenalkan nama saya Ali Kodar. Paket Ali Kodar. Bukan moda. Ali Sumsum. Bun, rumah saya jauh, rumahku Jawa Timur. Tolong aku. Iya, kantor saya SRI Pak Gunawan, pesannya ada di Tangerang. Kok bisa ada di Batam? Alhamdulillah di Batam sudah ada kantor cabang. Cabangnya ada di Komplek Pertukuan Buana Sentral Park Batu Aji. Tahu nggak Bun? Angkatan tahu nggak? Angkatan Pidana tahu? Pokoknya arah masuknya di situ di Jalan Pasar 2. Nah kita lanjutkan mengenai kebakaran. Mari disimak ini yang sangat penting sekali. Bun, tadi saya menjelaskan kebakaran karena kesalahan kok bisa di pagi hari ibu-ibu tiap hari memasak, ya kan? Pagi hari memasak, betul kan? Memasak, selesai masak biasanya kompor dimatikan langsung lalu tinggal aktivitas, betul nggak? Bun, kompor mati, yang mati cuma aliran gas ini masih jalan apa mati sih? Jalan. Kalau selangnya bocor, gas yang jalan ini membuangnya ke dalam ruangan. Ada korek api dia bisa nyamber, ada aliran listrik juga bisa menyamber. Itu awal terjadi kebakaran. Nah untuk penjelasan yang akan saya jelaskan, Bunda pernah nonton berita kebakaran. Di situ kan dijelaskan rumah merembet langsung kebakaran semua, betul nggak? Itu gara-gara terjadi kebakaran karena kesalahan dan hal sepele Bun. Kenapa Mas kok bisa hal sepele? Sebetulnya awal mula kebakaran masih bisa dipadamkan, tapi karena kita nggak tahu caranya, akhirnya menjadi besar. Bun, kalau masak daging, matangnya lama apa sebentar? Kalau matangnya lama kan kita pasti nunggunya jenuh. Ada yang di samping cuci piring, ada yang di samping ngirisin cabai, betul nggak Bun? Nah, ketika kita masak tiap hari, atau kompornya kan nyala terus apinya kalau lama matangnya. Nah, musibah itu nggak ada yang tahu. Kalau ininya bocor, ada api kan pasti nyamber, betul nggak Bu? Apinya besar, di sini ketika apinya besar, bukannya dipadamkan malah ditinggal lari semua. Betul apa enggak? Kadang ada yang ambil air disiram, betul nggak Bun? Percuma, nggak akan mati, yang ada apinya malah semakin besar. Untuk nanti 3 siapapun saja yang ingin belajar cara mengatasi bila mana selangnya bocor. Ada korek api, ada aliran listrik yang ini, gambarnya seperti apa? Silakan dilihat langsung. Dilihat, karena regulator yang Bunda pakai, regulator yang saya pakai semua sama, cara keamanannya sama, cuma beda bentuknya. Perhatikan, ini saya bocorin langsung. Kalau saya takut Bunda, ini dimatikan nggak akan mati Bun. Cara matikannya dari sini. Nggak usah membuang waktu lama-lama. Jantung aman? Jantung aman? Jantung aman? Saya ulangi, yang dimatikan apanya Bun? Jangan membuang waktu lama-lama. Banyak yang pengen cabut tapi takut apinya nyamber atau meledak, itu enggak? Nggak akan nyamber, nggak akan meledak. Yang penting jangan terlambat. Terlambat berapa menit? 17 menit. Paling fatal itu 20 menit. Kalau sudah 20 menit ya mohon maaf api akan nyamuk dan tidak bisa dipadamkan. Bunda ilmu atau bukan? Karena di Indonesia pertama sendiri gunain kompor dulu pernah ada studi tabungan dari Bapak Pemerintah, betul? Tapi kan berjalan waktu 1 tahun banyak banget korban kebakaran, betul nggak Bu? Akhirnya di situ kan dijelaskan
Ketika kebakaran dijelaskan biar demi keamanan warga Indonesia yang pergi jauh diwajibkan melepas kepala regulator. Untuk RT3 saya mau tanya, jawab jujur, kalau pergi jauh regulator dicabut apa enggak? Semua Enggak. ada dicabut. Kalau boleh tahu alasannya apa, Bun? Hah? Ribet pasangnya. Ini saya ulangi, intinya jangan nunggu kejadian dulu. Kalau kita nunggu kejadian, penyesalannya datanya di akhir. Kalau data di awal namanya pendaftaran. Intinya kita antisipasi sebelum penyesalan diadakan. Paham ya, Bun? Matikan aliran gas dulu kan dijelaskan. Untuk mematikan aliran gas itu sebetulnya bukan pas pergi jauh saja. Kita habis masak, kompor mati, aliran gas wajib mati. Kalau saya nggak jelaskan, Bunda pasti mikirnya pasang cabut, betul nggak? Bukan seperti itu. Matikan aliran gas itu ada caranya tersendiri. Bun, regulator yang di rumah ada ininya nggak? Ini namanya knop atau kunci regulator, betul? Dari pabrik regulator semua dikasih ini, tujuannya buat apa? Satu, buat mematikan aliran gas. Tapi banyak banget ibu-ibu yang tahunya cuma buat memasang ketika tabung baru, melepas ketika isinya habis. Bun, disimak langsung. Regulator ini saya masukkan. Kalau kita matikannya pasang cabut ya kita baru beli regulator $1000. Kita matikannya gini. Ini regulator saya masukkan. Selang ibarat saya pasang ya, Bun. Lalu kuncinya ini kalau nggak diputar gasnya nggak keluar, kompor pasti nggak hidup. Kita kunci dulu, ya. Kita tutup biar nggak membuat banyak. Ini kita nyalakan, kita matikan. Kita mau tinggal pergi, aliran gas wajib mati. Caranya gimana? Caranya kita matikan separuh. Nanti memasak tinggal putar lagi. Matikan lagi, selesai memasak. Nah, kenapa kok separuh? Karena dia masih mengunci. Kalau dimatikan, ya langsung lepas. Kalau boleh tahu manfaat matikan aliran gas tujuannya buat apa, Mas? Satu, biar gasnya lebih hemat 50%. Yang kedua, menghindari anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih aktif main. Lihat ibu lagi nyalain kompor, takutnya nggak sengaja lihat, pas ibu nggak ada di rumah, penasaran ikut-ikutan nyalain kompor. Bahaya kedua, bahaya ketiga takutnya ada selangnya bocor. Paham, Bunda? Paham? Mudah-mudahan ilmunya bisa diambil karena demi keselamatan kita semuanya masing-masing. Yang dimatikan dari kunci regulator. Tapi jangan salah paham, regulator semua tetap ada expirednya. Ini juga bisa kendor, tapi nggak langsung kendor. Kendor itu bisa bertahan 5 bulan, 7 bulan, bahkan lebih dari 1 tahun pun bisa. Tergantung produknya. Kalau produknya bagus, pasti awet. Saya taruh, saya nggak main rapi lagi. Bun, saya mau tanya RT3 kalau disuruh pilih regulator, Bunda pilih regulator yang simpel apa yang ribet? Semua pilih yang simpel, tapi jangan simpel aja. Simpel, aman, awet, bagus. Kalau simpel aja percuma. Hari ini langsung tak buka yang akan dilaunchingkan ini. Bun, regulator warnanya apa, Bun? Hitam. Yang kedua, ada kuncinya berapa? Ada 2, di kanan sama di kiri. Ini tak kasihkan Bunda langsung, pasti Bunda bingung cara pasangnya, betul nggak? Karena ini kunci 2 ini kalau dimasukkan langsung ditekan sampai kapanpun nggak akan masuk. Caranya gimana? Yang kanan dinaikkan 1, kelihatan? Ini buat netralnya, baru ini dimasukkan. Nah, ini dimasukkan dulu. Nah, cara pasangnya seperti apa dilihat aja. Lalu, Bunda, ini meterannya kan belum naik ya? Belum naik ya, betul ya? Ini cara kuncinya ini turun ke bawah. Lalu yang kanan, yang kiri ini turun naikkan ke belakang. Bunda, meterannya sudah naik belum? Sudah naik belum meterannya? Ini gasnya sudah naik, sudah bisa buat hidupin kompor. Ini kenapa kuncinya begini? Biar menggigitnya kuat. Nah, tapi Bunda pasti nggak sadar, ini sudah terpasang, meterannya udah naik, tapi kok gasnya nggak keluar? Keluar nggak Bun gasnya? Kenapa kok nggak keluar? Nah, kalau nggak keluar gimana cara hidupin kompor? Saya ulangi, di dalam regulator ini didesain khusus satu-satunya di Indonesia yang ada alat sensor otomatis. Sensor itu kerjanya buat apa? Membuat berfungsi cuma ketika kompor dihidupkan. Kompor hidup dia akan hidup, kompor mati. Kalau kita pergi pulang kampung seminggu 2 minggu, nggak perlu dicabut, nggak perlu dimatikan separuh. Kompor mati, gasnya mati. Kalau ada bahaya, regulator ini nggak akan bisa digunakan. Biar nggak bingung, masa gasnya nggak keluar kok kompornya bisa hidup? Nggak pasang langsung selayar. Itu terpotong tadi. Kan ada bahaya nggak bisa digunakan. Nah ini bahaya apa enggak? Kalau bahaya berarti nggak akan bisa nyala sampai kapanpun. Ini contoh kalau ibu pergi jauh selangnya bocor, anak ibu nyalain kompor ya nggak akan nyala. Tapi kalau regulatornya nggak ada sensornya ya langsung
Saya matikan. Caranya gimana untuk hidupin kompor? Caranya itu dibuang dulu yang bocor ini dulu. Nah, kita buang dulu. Pengen udah Kita bisa buang nonton seperti ini. udah. Udah ada yang bocor lagi apa enggak? Udah nggak ada ya. Baru ini saya pasang. Nah, sudah saya pasang. Yang terakhir jangan lupa semua wajib menggunakan ciri cincin, sama di sini juga cincin. Baru kita hidupkan lagi. Sekarang saya nyalakan. Tadi kan saya keluar nggak Bun? Nggak keluar ya. Sekarang saya nyalakan. Nyala Bunda. Nah seperti ini. Saya matikan. Ini pun langsung nyala lagi. Saya matikan, nyala lagi. Kompor mati, gasnya mati. Tapi jangan mudah percaya karena belum saya buktikan. Setelah ini saya buktikan. Dan keselamatannya adalah satu. Bun, pasti saya banyak ada orang yang lagi manasin sayur sampai lupa matiin kompor, airnya gosong. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Mudah-mudahan setelah acara ini kita nggak ceroboh lagi karena itu bisa menyebabkan terjadi kebakaran. Alhamdulillah, regulator ini satu-satunya di Indonesia yang ada alat sensor pendeteksi panas. Bila mana selang kebakar yang mati bukan kompor, Bu. Pengen tahu nggak yang mati apanya? Kalau pengen tahu langsung aja saya pegang tabungnya, saya bakar selangnya. Yang mati apanya Bu? Kompornya apa selangnya? Kompornya atau apinya? Yang mati apinya, kompor bisa hidupkan. Ini saya matikan, saya nyala nggak Bu? Sampai kapanpun nggak akan regulatornya jadi rusak. Kenapa kok bisa rusak? Karena dia alatnya terkunci langsung. Itu sensor mendeteksi yang bila mana ada bahaya. Kalau mau menghidupkan lagi ada caranya. Caranya alatnya dibuka dulu. Cara bukanya jangan dipukul-pukul, tapi disentuh. Nyentuhnya gimana? Nyentuh sensor itu sensitif, disentuh langsung aktif. Nyentuhnya biar kelihatan mesra sambil diajak, Mas bangun. Gimana Bunda? Gimana Mas bangun? Kalau sudah dibuka baru kita hidupkan seperti ini. Tunggu dulu. Nah, seperti ini. Nyala nggak Bunda? Saya matikan, saya nyalakan lagi pun langsung nyala. Nggak perlu ngurus lagi karena sekali aja cukup. Tapi satu hal, ada bahaya dia terkunci kembali. Paham ya Bun? Saya matikan. Saya tadi menjelaskan kompor mati, gas mati juga, betul nggak? Saya lepas dulu Bunda. Ada suara gas nggak Bunda? Nggak ada sama sekali. Mau dengerin? Dengerin aja. Ada suara gas apa enggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kompor mati, gasnya juga mati. Saya pasang lagi. Lah, simpelnya dari program ini adalah Bunda kalau beli tabung baru, karet tabungnya kendor, regulator Bunda yang di rumah dipasang bocor apa enggak? Karetnya kendor? Bocor? Kalau ternyata di dalam tabung nggak ada karetnya berarti nggak bisa dipasang. Coba saya copot dulu. Bisa kalau ini pemerintah bisa. Nah, Bun, saya lepas karetnya. Maaf ada karetnya apa enggak Bunda? Ali lang sudah itong Coba saya baon pasang sa dulu pemerintah yang do biasa. olo dangarong boy ya do boy da tergantung regular regulator. Nasa? Bisa Niya nggak, Bunda? bodo ka, Nggak nangarong bisa. ana. Simpelnya regulator ini beli tabung baru Bola karetnya sa kendor. pemerintah Nggak ada tembakan karetnya, na pasang pikaras aja nggak apa-apa. bola sa pasang Karena ida di dalamnya lebih. ini sudah ada anti bocornya. Jangan. Pakai Ay, nana karet memaksa bisa, sa nggak pakai karet pemerintah juga do. bisa. Tujuannya buat apa? Jan, ilo tong dia, bodo di mana Bapak-bapak merkaret? yang kurang tajam. Wala narkan. Kenapa? Karena Iya. dipasang ada bagas, ada bocor nggak dengar. Sebenarnya. Sampai Ayun, penasaran lang dengerin lo pakai tiga. kuping kiri. Ang seliling niya wi, baru keluar di kak niya wi. Balik ya. Betul nggak, Bu? Saya ulangi, ada karetnya nggak Bu? Nggak ada, saya pasang, saya kunci. Ada suara bocor apa enggak? Dan ini kuatnya luar biasa, kuat sekali. Mas kompornya hidup apa enggak? Saya hidupkan. Nyala nggak Bunda? Kira-kira sudah aman atau belum? Kopor rin Sudah aman belum? Kumpot ni bo, kalaki. Jujur aja nggak apa-apa, aman atau belum? Ada yang belum, ada yang aman. Nah yaudah, biar kita percaya diri, langsung saya minta tolong ibu maju ke depan. Satu saja, potong selangnya langsung, silakan. Kenapa? Gak berani? Takut terbakar? Nah, kalau takut terbakar berarti saya sendiri yang potong. Iya. Bila kata yang berani, lalu siapa yang berani? Gak ada. Saya sendiri gak apa-apa. Biar saya kebakar. Tapi yang T3 saya minta tolong. Ini saya potong, kalau saya berhasil semua tepuk tangan, boleh nggak? Tapi maksudnya kalau berhasil, kalau enggak ya semua lari bersama. Larinya ke sana, jangan ke sini. Perhatikan, Bun. Kompornya nyala, regulator masih terpasang, nggak ada yang saya matikan, saya potong langsung. Yang mati kompornya apa gasnya? Yang mati gasnya langsung, alatnya terkunci langsung. Karena kompor belum saya matikan.
Kalau kompor belum saya matikan, yang mati langsung gasnya. Ini contoh kalau ada bahaya, kita lagi masak, kita tinggal pergi-pergi, ada selang bocor langsung terkunci langsung. Paham ya Ibu? Saya pasang lagi. Ini kompor belum saya matikan kan Bu? Iya. Saya matikan, saya nyalakan lagi, nggak akan nyala. Sampai kapanpun ya nggak akan nyala. Kenapa? Karena alatnya masih mengunci. Alat terkunci harus dibuka, cara bukanya jangan dipukul-pukul tapi dielus. Cara ngelusnya Mas. Paham Bu? Kalau sudah paham, sekarang saya hidupkan langsung seperti ini. Kalau sudah baru dia nyala, matikan nyala lagi seperti ini. Jelas ya? Yang apinya merah yang baru datang kalau belum bertanya-tanya itu kok bisa apinya merah tadi karena kok Kotor. Sekarang saya mau tanya, Ibu kalau masak di rumah kompor sama tabung berdekatan atau seperti ini atau berjauhan? Kompornya di sini, tabungnya di RW berapa? Di bawah. Bawahnya. Kirain saya kompornya di sini, tabungnya itu di sini. Dari sini kita sudah melihat langsung kesimpulannya adalah satu, bila mana ada bahaya alatnya terkunci. Perbedaannya seperti itu. Jangan pergi lagi. Saya matikan. Bunda sudah melihat langsung, Bunda sudah bisa menilai sendiri betul perbedaan sama regulator yang sebelumnya. Untuk regulator, ciri-ciri yang diruncikan ini wajib, Bunda tahu wajib. Terus nanti kalau dibutuh juga nggak apa-apa karena produk mahal ada alatnya itu pasti pemalsuan banyak. Jangan sampai Bunda tertipu begitu. Ciri-ciri regulator yang akan diruncikan warnanya apa? Yang kedua adalah lubang sensornya. Dan yang ketiga, kotaknya hitam, ada gambarnya siapa Bun? Ada gambarnya Ipan Gunawan. Gini, yaitu barcode-nya. Yang asli semua ada barcode-nya seperti ini. Nah, lalu ciri-cirinya seperti itu dan regulator ini Mas kalau saya dari sini belinya kemana? Tak kasih tahu tempatnya di Batam banyak mall, Mega Mall, Plaza Matahari, Transmart ada semua regulator, selang, cincin, silikon bahkan kompor 2 tumpuk nanti pun ada semua produk dari Ipan Gunawan. Garansinya 1 tahun nggak ada perbaikan, rusak ganti baru gratis langsung nggak bayar lagi. Yang mau lihat silakan, yang mau foto silakan. Ini bagian sana yang mau lihat sana. Nah, buka coba rangon. Barang Mas kangen mas. Isa doon na bosor. So makitir ya. Ni Jabi beba mi sisinda. Biasa aja cara menyoka. Keleng-keleng deh teh. Ada warna Kak Perta. Bu, RT3 semua rata-rata pakai selang 1 lapis sama 2 lapis. 2 lapis. Yang ada selang besinya. Yang putih spiral bagian dari Sinarnya kita pendapat disusukan. umum ini. Saya maaf, bukannya Satu-satunya di untuk kalau Indonesia. tidak pernah dibersihkan berkarat apa enggak? Kalau berkarat lebih baik dicopot Bun. Takutnya itu nanti karatnya nempel rusak selang kita. Kropos dia kaku bergaris-garis. Kalau sudah dibersihkan selangnya, dicek ada bocor nggak, ada kropos apa enggak. Kalau selangnya rusak, saya sarankan gantinya jangan selangnya ada besinya. Jangan ada besinya. Ganti selang yang bagus sekalian, tapi selang bagus harganya mahal. Berapa harganya? 150.000. Iya, selangnya aja. Panjangnya berapa? 1,5 meter. Ciri-ciri selangnya besar, hitam, panjang. Tak. Besar, hitam, panjang kayak punya saya. Selangnya maksudnya. Tawa kalau bilang panjang hitam. Mulai nih harus na biru nih deh. Ini yang sudah saya pendekin, yang sudah saya potong-potong. Biar langsung dipegang Lapis saya. gitu loh. Ini kulit saja masih ada lapisan lagi. Tadi kan disuruh dielus-kan. Ini saya kan Pegang-pegang. ini pinnya hilang. Masih ada Ini kan lapisan sudah lagi. rupiah, sudah pegang. Hilang, pinnya masih ada lapisan lagi. Terus Mas, itu selangnya yang dari tadi itu dari berapa meter itu? Yang praktek tadi dari berapa meter dipotong-potong? Pala na sa ligoy ito nga dilo.